Selamat malam kepada Faisal dan Kang Hans. Saya Michael Christopher, mahasiswa yang mengambil sistem kendali mekanika dan ingin mempresentasikan pertemuan kelima sebagai eh, pengganti tugas atau kehadiran saya. Sebelumnya saya mohon maaf sekali saya tidak bisa menghadiri kelas Bapak untuk besok. Eh, saya benar-benar meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebenarnya saya juga ingin masuk ke kelas Bapak, namun waktunya tidak memungkinkan. Saya akan langsung memulai presentasi ini. Dimulai dari exercise, di mana di pertemuan sebelumnya itu terdapat blok diagram dan kita mencari closed loop transfer function. Di mana bisa di pertemuan keempat kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Namun fokus kita adalah ke problem bab ini atau pertemuan kelima ini. Bagaimana cara menghitung total gaya di gambar sebelah? Kita bisa mendapatkan persamaan dari hukum Newton kedua, yaitu fungsi gaya dalam waktu. Kita mendapatkan persamaan ini dan dalam persamaan diferensial order kedua kita mendapatkan persamaan ini. Dan di sini adalah bagaimana cara mencari respon sistem atau Y dalam fungsi waktu jika masanya 10 kilo, K-nya itu adalah gaya pegasnya 20 Newton per meter, dan B ini eh, di sini damper. Jadi B ini seperti modulus atau modulus bulk. Maaf jika saya salah. In 30 Newton S per meter. Sistem respon di sini untuk mencari sistem respon sendiri kita bisa menggunakan transformasi matriz. Dari persamaan sebelumnya di mana FT sebenarnya persamaan diferensial order kedua ini kita bisa mendapatkan persamaan baru di mana d kuadrat xt per dd kuadrat kita bisa mendapatkan solusinya dan ini solusinya, dan untuk dx dalam fungsi waktu ah, adalah persamaan ini solusinya, dan kx dalam fungsi waktu adalah ini solusi persamaannya sama dengan r. Ah, dan ini adalah sistem respons di mana kita pertama-tama kita mengatur kondisi awal di mana ft-nya itu sama dengan 0 dan y-nya karena 0, eh, maka S-nya juga 0 di sini. Karena ini awalnya kan YS. YS dan di sini maka S-nya kita ganti 0, dan di sini karena initial condition waktunya dalam kondisi awal maka T-nya 0 dan sama dengan 0. Di sini kita bisa menyederhanakan persamaan sebelumnya, di mana di sini persamaan yang dari kita dapatkan di sini, mohon maaf, di sini kita substitusi ke sini. Dan karena ft-nya 90, maka dia sama dengan 0. Dan di sini untuk mencari ys-nya kita bisa menggunakan manipulasi persamaan sederhana, di mana di persamaan ini yang y0 itu yang bergabung dengan y0 adalah ms dan b, maka di sini kita bisa memisahkan ms plus b, y0 karena y0 dikali ms itu ms y0 dan y0 dikali b itu b y0. Begitu juga dengan ms kuadrat dan bs plus k menyatu dengan ys, karena ini kita mau mencari ys maka ms kuadrat dan bs plus k ini menjadi denominator atau penyebutnya. Berikutnya dengan kita substitusi massa dan
dan B-nya dengan nilai yang kita set di sini. Mohon maaf. Nah, di sini M10 K20 B30 kita masukin di sini M-nya 10, B-nya 30 dan di sini kita menginisial posisinya itu Y0-nya sama dengan 1. Jika Y0 sama dengan 1, maka kita bisa mendapatkan dengan mensubstitusi MK dan B-nya ke persamaan juga, maka kita bisa mendapatkan 10S plus 30 per 10S kuadrat plus 30S plus 20. Nah, kita bisa menyederhanakan persamaan ini dengan membagi 10. Didapatkan S plus 3, S kuadrat plus 3S plus 2. Dan ini ada persamaan kuadrat, kita bisa faktorkan menjadi S plus 1, S plus 2. Dan di sini S plus 3 sendiri dalam transformasi Laplace. Nah, di sini karena YS, maka uh, ini pembilangnya. Pembilangnya ini jika ditransformasi Laplace, ini merupakan zero. Tapi zeronya dalam fungsi S. Karena YS. Dan ini penyebutnya adalah polnya. IS. Karena sama ini YS. Di sini, pole and zero. Seperti yang saya katakan. Nah, bahwa roots atau akar kuadrat dari penyebut adalah zero. Dan akar dari penyebut yaitu pole dari suatu sistem. Dari persamaan sebelumnya, kita bisa mendapatkan karena yang akar dari numerator atau penyebut PS itu zero, maka kita bisa jadi S plus 3 sama dengan 0. Maka S-nya sama dengan minus 3. Begitu juga untuk polnya, S plus 1 sama dengan 0, S sama dengan minus 1, dan S plus 2 sama dengan minus 2. Jadinya kita bisa mendapatkan zeronya min 3 dan polnya min 1 dan min 2. Nah, di sini adalah residu di mana jika kita memperbesar persamaan dalam pecahan parsial, kita bisa mendapatkan K1 per S plus 1 plus K2 plus S plus 2. Dalam matematika sederhana, kita bisa membuat S plus 1, S plus 2 ini menjadi pecahan parsial. Jadi K1 per S plus 1 dan K2 per S plus 2. Di mana K1 dan K2 ini adalah koefisien dari pelebaran ini. Dan ini disebut residu. Di mana koefisien KI ini, dalam hal ini K1 dan K2, itu didapat dari mengalihkan faktor penyebutnya yang sesuai dengan KI. Dalam kasus ini K1 dan K2 dan S-nya kita settingnya sesuai dengan akar dari bawah ini S plus 1 S plus 2. Nah, karena akar karena S plus 1 ini penyebut dan S plus 2 ini penyebut dan akarnya itu adalah min 1 dan ini jika S plus 1 sama dengan 0 sama S-nya sama dengan min 1 karena ini K1 maka S1 S1 sama dengan min 1 dan ini K2 S2 maka S2 sama dengan min 2. Nah, di sini bisa kita lihat S min S1 di mana S1-nya tadi min 1 maka S min min 1 jadi S plus 1. PS-nya tadi yaitu S plus 3, GS-nya itu kita S plus 1, S plus 2. Kita hanya mensubstitusi dari yang di sini. Nah, begitu juga sama dengan K2, kita bisa dapatkan dan ini hasilnya 2 dan min 1. Nah, kita substitusi K1 K2-nya di sini tadi K1-nya 2, K2-nya min 1. Didapat persamaan ini dan untuk mencari GT-nya kita bisa menggunakan transformasi Laplace inverse dengan lambangnya Laplace minus 1 untuk setiap pecahan parsial. Di sini jika kita melihat tabel transformasi Laplace inverse di sini, kita bisa mendapatkan bahwa persamaan tadi itu sama dengan satu per S plus A. Di mana kita mendapatkan 2E min 1 min E min 2T. Di sini adalah grafik eksponensial dari
YT tersebut. Di sini menurut tabelnya kita bisa dapat ini persamaannya itu sama dengan pangkat min AT dan pangkat min AT itu sama dengan 1 plus. Ini di sini merupakan quotes motivasi dari Charles Mates dan di sini adalah PR. Ada 4 PR di mana mencari transfer fungsi, mencari ini yang di pertemuan keempat, mencari GS dan HS berdasarkan blok diagram, uh, di gambar B yang sama dengan agar kita menentukan GS dan HS-nya supaya sama dengan uh, figur A ini, gambar A-nya. Dengan blok diagram yang berbeda, tapi kita mau bikin GS HS ini sama. Ini kita mau cari transfer fungsinya, di mana uh, kedua dari balok ini uh, meluncur di permukaan licin dan ini konstanta pegasnya 1 n per m dengan menggunakan tadi transformasi Laplace. Di sini juga kita mencari fungsi transfernya um, dengan value yang sudah diberi di sini di soalnya. Mohon maaf, saya kurang sehat dan tadi saya menahan batuk juga, Pak. Jadi suara saya agak meninggi. Bukan bermaksud saya tidak sopan. Mohon maaf, Pak, jika kesalahan pahaman ini hanya untuk mengklarifikasi saja. Dan lanjut di sini homework pertama yaitu mencari sistem respon, di mana value-nya di sini ketahuan dan ini kecepatan awalnya dengan kecepatan awal ini kan turunan pertama dari posisi yaitu 0 karena kecepatan awal dan posisi posisi yang sekarang yang di setnya itu 2. Oke, terima kasih. Saya Michael Christopher. Mohon maaf jika videonya lebih dari 5 menit, Pak. Mungkin karena saya bertele-tele juga sebelumnya. Uh, Terima kasih banyak, Pak, karena telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan pertemuan kelima ini. Mohon maaf jika saya terbata-bata, karena saya juga baru membaca slide ini tadi setelah setelah mengirim pesan ke Bapak dan Bapak merespon pesan saya langsung mempelajari ini dan kebetulan saya cukup familiar dengan transformasi Laplace uh, karena saya sebelumnya di pengolahan sinyal digital sangat suka sekali dengan transformasi Laplace. Sekian Pak, terima kasih dan selamat malam.